Setelah sebelumnya di kandang display kita bisa melihat 3 ekor elang brontok, 1 ekor elang varia, 2 ekor elang ular bido, serta 1 ekor elang Jawa. Sekarang saya menuju ke lokasi kandang rehabilitasi. Aduh, akhirnya saya nyampe juga nih setelah jalan lumayan jauh dan medannya lumayan berat juga ya ke sini. Tadi kan kita udah lihat kandang display. Nah, sekarang ini saya udah berada di kandang rehabilitasi. Dan bentar lagi nih saya mau ketemu sama salah seorang relawan yang akan bicara-bicara tentang gimana sih proses rehabilitasi elang-elang di sini. Ada tamu. Hei, halo Mas, kayak sibuk banget nih. Iya, Mbak. Iya nih, lagi mengamati apa nih di sini, elang-elangnya. Iya, saya mencoba mengamati perilaku. Kebetulan di sini merupakan fasilitas untuk rehabilitasi. Jadi kandang gede yang dipergunakan untuk rehabilitasi. Untuk elang-elang yang sedang dan akan dirilis. Gitu. Oh gitu. Bedanya sama kandang display yang di bawah tadi itu apa ya? Kalau di sini memang didesain khusus untuk menumbuhkan lagi sifat liar mereka. Oh gitu. Kalau di sana memang didesain juga kandangnya untuk kegiatan pendidikan lingkungan. Jadi kalau kita sering mengadakan kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah, kemudian kita ajak ke sini dan mereka belajar tentang seperti apa sih perilaku elang ya, ketika di kandang dan di liar gitu, di alam bebas gitu. Nah, dalam prosesnya itu untuk menyiapkan si elang ini bisa kembali ke apa ya namanya, ke sifat aslinya dia lah gitu ya istilahnya, itu gimana prosesnya sih Mas? Sebenarnya tidak ada perlakuan khusus Mbak ya. Kalau satwa yang datang ke sini kan kebetulan cenderung sudah sosialis, artinya mereka sudah lama hidup dengan manusia, hidup dengan pemelihara. Jadi mereka sudah dimanjakan dengan makanan-makanan, dimanjakan dengan perilaku dan lain sebagainya. Nah di sini kita membiarkan saja. Jadi kita hanya memfasilitasi untuk menumbuhkan sifat liarnya. Nah ini Mas, kalau dalam proses rehabilitasi ini apa sih parameternya untuk menentukan bahwa ini si elang ini udah bisa dilepas liarkan nih? Sebenarnya di Indonesia itu belum ada standarisasi untuk rehabilitasi. Gitu. Jadi kita dari Suaka Alam dan kemudian dari pengamat burung elang dan teman-teman yang sudah berada di pusat penyelamatan satwa dan berkecimpung duluan di Raptor itu mencoba menciptakan formula untuk mengukur kapan dia siap atau tidak siap di antaranya, bagaimana perilaku dia makan, kemudian bagaimana perilaku dia terbang, terus bagaimana perilaku dia ketika mengambil pakan, beberapa perilaku lain kita catat semuanya dan itu kita tabulasikan dalam bentuk angka-angka. Kalau di dalam kandang ini keseluruhan nih ada berapa yang direhabilitasi? Hanya 2 ekor, ya, hanya 2 ekor karena memaksimalkan kepakan sayap dan perilaku yang disesuaikan dengan alamnya. Karena ini 2 kandang, jadi 1 kandang kita sekat. Jadi takut terjadi konflik, jadi kita sekat. Hanya 2 ekor yang bisa masuk. Wah, menarik juga nih Mas ya, kayak gini. Ya, kalau berminat besok kita pengamatan langsung di habitat alaminya. Wah, di alam liarnya. Wah, saya udah nggak sabar tuh Mas, pengen lihat langsung nih di habitat aslinya si elang-elang ini. Kayak gini nih, ini hasil dari pengamatan ya. Wow. Bagaimana, tertarik? Oh iya dong, pastinya. Cuma 2 elang saja, yaitu jenis elang ular bido dan jenis elang brontok yang tersimpan di kandang rehabilitasi. Saya makin penasaran untuk bisa melihat elang yang terbang bebas. Dan esok, saya akan mencoba peruntungan di tempat pos pengamatan elang. Ternyata perjalanan menuju pos pengamatan cukup jauh.
Saya harus menanjaki alur di kaki Gunung Salak ini sekitar 800 meter dan bisa ditempuh kurang lebih 30 menit lamanya. Nah, ini kita udah sampai di mana nih? Iya. Ini namanya shelter 1. Jadi biasa kita lakukan pengamatan di sini. Kalau beruntung kita bisa mengamati elang sama mayatnya di sini. Oh gitu. Wah, saya lihatnya harus dari mana nih kalau kita mau lihat elang nih? Oh, biasanya dia hanya bermain di sekitar sini karena di sini daerah jelajah dia, tempat bermain, tempat dia berburu. Itu kategorinya apa sih kira-kira habitat baru yang tepat untuk pelepas liaran si elang ini gitu? Iya, ada beberapa kategori, tapi diantaranya ketersediaan pakan ya Mbak ya. Survive atau tidaknya suatu satwa jelas ditunjang oleh faktor keamanan yang sangat penting. Pertama keamanan dari perburuan, kemudian keamanan dari gangguan-gangguan lainnya seperti predator yang lainnya. Kemudian ketersediaan ruang antara spesies raptor yang satu dengan yang lainnya. Proses habituasi. Proses habituasi itu kita lakukan guna mengenalkan dia ke habitat yang akan ditempatinya kemudian hari. Jadi kita membawa dia sampai kurang lebih 2 minggu. Oke. Itu dalam 2 minggu itu apa aja tuh Mas yang dilakukan? Kita buatkan kandang semi permanen gitu, tapi bisa dibongkar. Kandang itu kita masukkan lagi dia di kandang, tapi kita tidak memberikan treatment lain kecuali keamanan dari gangguan-gangguan yang lainnya di situ. Nah, ini buat Anda di rumah juga nih yang mungkin tertarik untuk tahu tentang konservasi elang ya. Bisa langsung datang aja nih ke sini ke Taman Nasional Gunung Halimun dan bertemu dengan teman-teman dari Suaka Elang. Ternyata saya belum beruntung bisa melihat sang elang terbang di kawasan Gunung Halimun ini. Namun melihat elang menyadarkan saya betapa kita membutuhkan keberadaan mereka sebagai bagian dari kelangsungan kehidupan kita. Dan mengingat jumlah elang yang nyaris punah, butuh konsistensi untuk terus berupaya meningkatkan kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya burung pemangsa seperti elang. Butuh tindakan nyata dalam upaya penyelamatan dan konservasi raptor. Dan upaya penyelamatan serta perlindungan terhadap raptor ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua, karena sejatinya elang hidup di alam. Sudah kodratnya, menurut saya sudah kodratnya dia layak untuk hidup di alam bebas. Bukan di rumah-rumah, bukan di kandang.